Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abda Lutfi. Kenapa Dinda Abda Lutfi? Sakit apa Abda? Pusing. Oh pusing. Anak-anak kita doakan mudah-mudahan Abda Lutfi biar cepat sembuh ya. Oke. Anak-anak, supaya hari ini pembelajaran kita lebih barokah, mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak mohon pimpin teman-teman itu berdoa. Duduk siap. Duduk siap. Yes, Kak. Siap sebelum belajar baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa kalian menghantarkan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak tanya selain Abdul yang tidak masuk siapa hari ini? Selain Abdul? Masih semua ya Neng ya? Masih semua ya? Berarti Bapak absen hari ini yang tidak masuk hanya Abdul karena Abdul sedang sakit. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Abdul cepat sembuh kembali agar bisa belajar seperti biasa bersama-sama dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, hari ini anak-anak kita awali dengan menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Cinta tanah air. Salah satunya kita harus bisa menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Judulnya yaitu Maju Tak Gentar. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Maju Tak Gentarnya ya. Semuanya Bapak mohon berdiri. Ya, berdiri ya. Oke. Siap anak-anak? Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ciptaan Kornel Simanjuntak. Siap ya? Semangat ya. Semangat. Maju
dengan menjadikan lagu kita gentar, semangat kalian semakin terbakar untuk mencintai tanah air Indonesia. Semakin semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia, ya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu berwajib nasional. Mudah-mudahan membakar semangat kalian untuk tetap semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa sih? 13. Tanggal 13 September 2022. Kita belajar di tema 4, misalnya tema 4, sub tema 3, pembelajaran 1. Oke. Adapun, ya, lihat lagi ke sini ada ya. Nih, kompetisi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetisi dasarnya 1. Menggali teks penjelasan eksplanasi. Ya, ini indikator pencapaiannya atau IPK-nya. Silakan dibaca saja ya. Silakan dibaca saja. Ini yang keterampilannya, ini pengetahuannya, ini keterampilannya. Jadi ada 2 aspek yang harus kamu kuasai. Pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, nih satu lagi. Muatan yang IPS-nya, lihat tuh. Keterampilannya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup Asia. Ya, ini indikatornya. Ya, silakan dibaca saja oleh kalian. Satu lagi, yaitu pelajaran IPA, muatan pelajaran IPA, menjelaskan cara memastikan, menyalurkan dan hemat energi listrik. Ya. Kemudian ini indikatornya silakan dibaca saja. Kemudian ini keterampilannya dan ini indikator yang akan kita capai pada hari ini. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah nih 1. Melalui kegiatan membaca teks eksplanasi ilmiah, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari tiap pada teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuan pembelajaran Bapak 12. Nanti satu lagi 3. Ya, ada 12 tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Bapak tadi sebutkan satu saja, yang lain silakan kalian baca sendiri. Bisa membaca ya saya ya? Bisa. Terima kasih. Tadi tujuan pembelajaran sudah kalian baca. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Lalu kamu akan mengamati gambar, ya nih ya? Mengamati tayangan video pembelajaran, membuat listrik dari kentang atau jeruk nipis nanti ya. Kemudian berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian mengisi LKPD. Kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan mengerjakan evaluasi melalui Google Form, ya nih, melalui Google Form. Oke, anak-anak, Bapak tanya, kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa sayang? Mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Dan mengapa harus hemat listrik? Mengapa harus hemat listrik? Betul, pinter, good job. Berarti Aini masih hafal pelajaran kemarin. Bapak yakin nanti Aini belajar di rumah. Ada yang tahu bagaimana cara kita mencintai tanah air? Saya Pak. Oh, iya. Salah satunya dengan menggunakan produk dalam Ya, salah satunya dengan menggunakan produk dalam. Jadi, jangan bangga kita nih membeli bahan dari luar negeri, jangan. Kita harus bangga dengan membeli produk dari asli Indonesia. Oke, pinter ya, good job, luar biasa. Satu lagi, nih, kita hidup tergantung dengan listrik, betul? Listrik berperan penting di era globalisasi. Bapak tanya mengapa kita harus hemat listrik? Oke, Awaludin. Karena di era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih yang sumber energinya hampir semuanya menggunakan energi listrik. Ya. Sehingga pasokan listrik semakin berkurang. Ya. Semakin menipisnya sumber energi listrik seperti minyak bumi, gas, Ya. bara dan panas bumi. Ya. Dan dampak dari pemborosan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global, betul. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur. Musim Oke. panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Oke. Kemudian mencarinya pegunungan es di belahan bumi utara dan Betul. selatan yang akan Oke, benar. Good job, awak. Coba untuk kalian semua. Kita belajar di rumah. Yang apa tuh? Kita harus cinta tanah air, ya nih ya. Dengan mencintai produk dalam negeri. Kedua, harus menghemat energi listrik. Karena ternyata listrik di era globalisasi mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Kalau dipakai dengan tidak aturan, tidak tanpa aturan, listrik kita pasti akan habis. Oke?
Nah gitu ya, luar biasa. Nah anak-anak, nanti kamu akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nih LKPD-nya, di sini ada petunjuknya, ya nih ya. Nanti di sini ada wacana yang harus kamu baca, ya nih ya. Kemudian kamu harus menganalisis nanti dari hasil bacaan. Tentunya berdiskusi dengan topiknya masing-masing ya sayang ya. Jangan sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama supaya memudahkan kalian dalam mengerjakan tugasnya ya. Ada tuh di sini ada tugas-tugas yang kamu kerjakan, kemudian ada apa nih? Tentang solar cell atau sel surya yang menggunakan tenaga matahari ya. Kalian baca silakan ya. Terus nanti ada tugas harus kamu kerjakan ya, sama berdiskusi juga. Sama di sini ada yang ketiga, tuh kamu silakan baca satu persatu ya nih ya. Dan nanti ada tugasnya. Dan Bapak kita kerjakan secara berkelompok. Harus kompak menyatukan perbedaan karena ciri bangsa kita adalah perbedaan yang bisa menyatukan bangsa kita. Bapak bagikan ya KKPD-nya ya. Nanti kalian silakan disimak baik-baik ya ini ya. Ini kelompok rizoma. Ini kelompok spora. Ini kelompok umbi lapis. Ini kelompok tunas. Oke. Silakan kalian perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan baca. Oke. Kemarin Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa alat dan bahan. Sudah dibawa? Sudah dibawa? Terima kasih, kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Coba, kentangnya mana kentangnya acungkan? Alhamdulillah. Terus ini nih, cabitan buaya. Oh ya, alhamdulillah sudah ya. Pakunya paku. Oke, sudah. Terus tembaganya sudah? Oke, tembaganya sudah. Kemarin Bapak nyuruh kalian membawa 2 lembar buku gambar A3. Ada? Ya, ada ya? Oke, terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak-anak, supaya tambah semangat belajarnya pada hari ini, kita olahraga dulu. Ya, supaya tambah semangat. Kita olahraga dulu. Nanti Bapak tayangkan sebuah video. Kamu harus mengikuti gerakan yang ada di video Bapak. Siap? Siap? Orang semuanya berdiri. Yo, siap. Siap ya? Silakan cari tempat yang agak luas. Gak apa-apa agak luas. Nah, Bapak kita di belakang semua. Siap, yuk. Siap. 1, 2, 3.
untuk kami. Oke, luar biasa. Tadi kalau sudah olahraga capek? Semangat? Hari ini anak-anak, kita melanjutkan materi kemarin masih tentang globalisasi dan cinta pada tanah air. Silakan dibaca. Globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia yang ditandai dengan arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Bapak minta Agis tolong bacakan lagi Agis. Silakan Agis. Dampak dari globalisasi yaitu kebudayaan dan gaya hidup dari sebagai Berbagai penjuru dunia menjadi mudah untuk dapat kita ketahui. Betul. Sikap yang harus kita terapkan dalam menghadapi dampak globalisasi yaitu berpikir global dan lokal. Sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Dia tentang globalisasi. Ya, tadi kalian sudah tahu globalisasi, akses informasi begitu luar biasa ya, tanpa mengenal batas waktu di negara manapun. Hari itu juga kamu bisa mengetahui berbagai informasi dan berbagai berita yang ada di dunia. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Tuh lihat nih, gambar orang nih, dari mulai benua Asia sampai ke benua Afrika, orang bisa berkomunikasi dia begitu cepatnya. Inilah era globalisasi sekarang. Betul kan? Betul. Dengan media komunikasi yang kita sebut dengan HP Android. Dan satu lagi nih. Ini nih. Menghasilkan listrik lihat nih. Sekarang menggunakan cahaya matahari ya. Dulu kita menggunakan listrik menggunakan minyak bumi, bahan bakar. Bahan bakar minyak bumi akan habis. Inilah penggantinya. Menggunakan sumber energi dari cahaya matahari. Lihat nih gambarnya, simak baik-baik. Jadi begitu cepat akses informasi, lihat nih. Antar negara lihat. Semua berkomunikasi pada saat itu juga. Beda dengan tahun sekitar 80-an, 90-an, tidak begini. Lihat nih, akses informasi begitu cepat. Ya, anak-anak tadi kamu sudah mengamati gambar, ya, bagaimana derasnya informasi di era globalisasi. Sekarang buka buku kalian. Sudah dibuka? Sudah. Bapak minta buka halaman 98. Sudah? Tolong silakan dibaca. Di situ ada sebuah wacana yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Bapak minta silakan kalian baca, ya enggak? Setelah dibaca, kalian diskusikan. Ada di LKPD-nya, ya enggak? Nah, silakan kalian isi di LKPD-nya. Cari informasi penting. Ya, tentang informasi pentingnya dari mulai paragraf ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kemudian setelah membaca, kamu kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Siap? Siap. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Enggak? Silakan diskusikan dengan temannya ya. Peminta berdiskusi. Ya, silakan. Silakan, ya dulu ya. Oke. Bagus kami, luar biasa, keren, anak hebat. Ya, Bapak lihat yang sini coba, yang sini mana? Oke, dikerjakan ya sayang ya. Pintar, anak hebat, luar biasa. Hebat banget. Ya, siap. Bapak pengen lihat yang ini dulu. Bapak belum lihat yang ini. Udah dikerjakan sayang? Ya, sedikit lagi ya. Oke, silakan bereskan. Satu ya. Hebat, pintar, luar biasa. Oke. Yang ini ya. Oke, sudah ya sayang ya. Oh, makasih banyak. Oke. Diskusinya? Sudah. Kelompok rizoma sudah? Sudah. Suara sudah? Sudah. Akad tinggal sudah? Ubi lapis sudah? Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Bapak minta kalian amati lagi. Silakan baca informasi yang Bapak berikan di slide ini. Nanti kamu akan mengisi kembali tugas-tugas yang ada dalam LKPD. Siap?
Oke, silakan. Bapak beri waktu 2 menit kalian harus membaca ini, silakan. Angga, silakan dilihat. Yuk. Bapak tidak akan membacakan, silakan kalian baca saja sendiri. Oke. Sudah, siap ya? Bapak ini lagi. Nah, ini nih, sudah? Nih, lihat, tuh ada gambar-gambar bentuk-bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, negara ASEAN. Nih bentuknya lihat. Mereka bekerja sama. Silakan amati dulu, amati saja dulu, baca sambil amati. Sudah? Sudah ya? Oke, silakan dibaca sambil diamati, dibaca dulu. Dibaca. Sudah? Amati ya sambil dipahami. Satu lagi lihat. Nah, satu lagi tuh. Ada 6 kerjasama negara-negara di Asia Tenggara atau negara ASEAN. Oke, ya. Nah, selanjutnya Bapak minta sekarang kamu buka link ini. Nah, link ini sudah Bapak bagikan di grup kalian masing-masing. Silakan, HP-nya dikeluarkan. Silakan dibuka. Ya, dibuka ya. Nah, silakan simak. Buka link ini. Silakan simak baik-baik apa informasi yang ada dalam link itu. Silakan, semoga. Ada gambar seperti ini ada kan? Ada. Ya, silakan lihat gambarnya seperti ini. Scroll ke bawah, informasi apa yang kalian peroleh di situ. Bentuk kerjasama ASEAN dan contohnya. Ya. Ya. Ya, silakan disimak baik-baik, dibaca informasinya. Silakan, yuk simak dulu ya, baik-baik. Ya, udah ya. Ya, tadi kalian sudah menyimak video yang sudah Bapak berikan? Sudah membaca informasi yang Bapak tampilkan di slide? Sudah ya? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, Bapak minta buka lagi AKPD-nya. Silakan buka lagi AKPD-nya. Nah, di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan buka AKPD-nya. Ya, dibuka ya. Yang halaman terakhir kalau tidak salah. Nah. Ya, satu lagi saya. Nah, yang ini. Oke. Nah, di situ ada tugas yang kalian harus mendiskusikan bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Nah, informasi yang kalian dapatkan tadi melalui WA dan informasi yang Bapak dapatkan lain, silakan kamu diskusikan. Kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam AKPD sesuai dengan informasi yang tadi sudah kamu dapatkan. Bisa? Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Mangga, silakan. Yuk, mangga, silakan. Yuk, diskusi dulu. Yuk. Sambil dibuka HP-nya, nggak apa-apa untuk menjawabnya. Silakan dibuka aja HP-nya untuk menambah informasi kalian. Untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di KKPD, silakan dibuka. Ya. Oke. Silakan. Silakan. Baca sambil nulis, silakan sambil dikerjakan. Sambil dikerjakan, silakan. Sudah. Oke, tepuk tangan awal kalian semua. Semangat luar biasa. Kalian keren. Good job. Oke.
Kalian sudah berdiskusi tentang Indonesia dan ASEAN mengadakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sudah ditulis di LKPD-nya masing-masing? Nanti kita presentasikan. Sekarang sebelum ke presentasi, kalian simak lagi, ada video yang Bapak tampilkan. Kalian simak baik-baik. Siap? Siap. Silakan ya, kalian simak baik-baik video yang akan Bapak tampilkan. Mangga, silakan. Yuk. Lagi channel AOA, kali ini kita akan bahas materi tentang energi alternatif. Ya. Oke, langsung saja ya. Contoh-contoh energi alternatif. Simak Ini ada baik-baik. 1 matahari, 2 angin, 3 gelombang air laut, 4 bahan bakar bumi, 5 panas bumi, 6 air. Nah, ini adalah contoh dari energi alternatif ya teman-teman. Nah, apa sih manfaat dari energi alternatif itu sendiri? Manfaatnya. Yang pertama nih, pemanfaatan energi pasang, gravitasi bulan dan matahari menyebabkan permukaan air laut pasang. Ketika terjadi pasang, air ditahan dalam bendungan di dekat muara atau teluk. Dan ketika terjadi pasang turun, aliran air akan menggerakkan turbin pada generator. Nah, di sini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator, yaitu memanfaatkan energi pasang, ya, pasang air lautnya. Kemudian yang kedua, energi panas dan matahari dapat dimanfaatkan manusia untuk membantu proses pengawatan makanan. Misalnya pada proses pembuatan ikan asin di daerah nelayan pinggir pantai. Kemudian yang ketiga, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mobil atau peralatan berenergi tenaga surya. Energi matahari sedang dikembangkan sebagai sumber energi alternatif masa depan yang ramah lingkungan. Nah, ini ya, di sini memanfaatkan energi matahari untuk menggerakkan misalnya mobil atau peralatan yang berenergi tenaga surya. Sekarang udah ada ya mobil dengan tenaga surya itu. Kemudian bisa lihat lagi nih manfaat yang keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan energi panas matahari dan angin untuk membantu mengeringkan pakaian yang dijemur. Nah, ini juga memanfaatkan energi alternatif ya, matahari di sini digunakan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Selanjutnya, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh pembangkit listrik di Komajong, Komajang dan dataran tinggi Riau. Selanjutnya energi air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada generator pembangkit listrik tenaga air. PLTA ya. Selanjutnya di sini ada beberapa cara menghemat energi. Yang pertama, ya teman-teman, biasanya teman-teman kalau menghemat energi itu gimana sih? Apalagi mungkin teman-teman suka boros ketika nyetrika gitu ya, suka boros ketika menyalakan TV, lampu seperti itu ya. Nah, di sini ada cara menghemat energi. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Misalnya, lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu koran. Di siang hari dapat menggunakan penerangan alami secara optimal. Tapi kalau di siang hari itu tidak perlu teman-teman menyalakan lampu apabila memang cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam suatu ruangan dia. Lanjut yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Keempat, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Ya, kalau bisa itu mengeringkan pakaian secara alami saja untuk menghemat energi. Tadi sudah melihat videonya ya? Ya. Beberapa sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan sebagai energi pengganti dari energi fosil. Bapak tanya nih, kenapa harus ada energi alternatif? Karena sumber Ini karena
listrik itu persediaan betul nih, karena sumber energi fosil di kita nih untuk membuat suatu energi listrik itu semakin berkurang. Makanya banyaknya dipakai oleh manusia setiap hari. Makanya bentuk energi alter. Sebutkan contoh energi alternatif. Matahari, kemudian air, kemudian angin, kemudian gelombang air laut, kemudian panas bumi itu antara lain atau diantaranya sumber-sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai pengganti energi fosil. Lanjutnya sekarang, Bapak minta kalian simak lagi videonya, ya, simak lagi videonya. Mangga silakan, simak lagi videonya. Baik. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Ya, simak lagi ya. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam ASEAN Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang saling menempel, yaitu lapisan silikon tipe N dan lapisan silikon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah defleksi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternating current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, tadi video tentang panel surya, ya, panel surya bagaimana Indonesia memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi alternatif. Satu lagi videonya Bapak tayangkan ya, Neng ya. Satu lagi Bapak tayangkan videonya untuk kalian bisa menjawab. Nanti ada tugas dari Bapak yang Bapak sudah muat di LKPD. Siap ya. Silakan videonya, simak lagi video yang terakhir dari Bapak. Silakan. Ya, nih videonya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan memberikan tutorial membuat listrik dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ini merupakan sumber alternatif energi listrik ya. Siapkan peralatannya atau bahannya. Yang pertama itu 4 buah kentang. Nah, kalau tidak punya kentang kita bisa memakai jeruk nipis ya, 4 juga. Kemudian kabel 1 meter. Selanjutnya adalah penjepit buaya. Nah, seperti ini ya, mungkin karena ini seperti buaya ya. Nah, itu. Kemudian lampu kecil. Nah, ini saya siapkan 2 karena takut ada yang mati salah satunya. Kemudian kawat tembaga, ini diambil dari kabel, kita kupas, kita ambil bagian dalamnya. Nah, terus kita bentuk seperti ini. Selanjutnya adalah paku. Nah, kita siapkan paku. Caranya adalah pertama kabelnya kita potong menjadi 5 karena kentangnya 4 berarti kabelnya butuh 5 ya. Kalau kabelnya 6 berarti kentangnya 5. Selanjutnya kupas ujung dari kabel. Nah, itu bagian ujungnya saja sedikit.
pada penjepit buaya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita putar, kita kembalikan lagi pembungkus penjepitnya ya. Kita masukkan kabelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ujung satu merah ya. Untuk ujung yang sisi yang lain itu hitam. Nah, seperti ini jadinya. Ujung satu hitam, ujung satu merah. Kemudian kita pasang kawat tembaga 1, paku 1. Sama ya, kawat tembaga 1, paku 1 sampai ke 4 kentang itu. Jika sudah selesai, sekarang kita jepitkan penjepitnya. Nah, warna merah itu dengan kawat tembaga ya. Ingat, warna merah kawat tembaga, yang hitam itu dengan paku. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Yang merah dengan kawat tembaga, kemudian yang hitam dengan paku. Nah, kita lanjutkan saling terhubung. Nah, ini karena merah jadi tembaga ya. Kemudian yang hitam kita satukan ke paku. Nah, kemudian ini tembaga kan merah, yang hitam itu ke paku ya. Nah, sisanya seperti ini. Itu merah ya, merah dengan tembaga. Nah, sisanya itu penjepit warna merah dan hitam. Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, nah kita pasang lampunya. Nah, di situ kan ada 2 kaki. Yang hitam itu kaki yang pendek, yang merah itu kaki yang panjang. Nah, seperti ini. Ini ya. Nih, ini sebenarnya sudah menyala. Coba kita perhatikan ya. Nah, itu jika di tempat yang gelap itu terlihat ya, karena di tempatnya terang. Nah, ini ya. Kita ke tempat yang lebih gelap nih. Coba ya kita hidupkan. Nah, kita matikan lampu, akan terlihat. Nah, itu lampunya sudah menyala. Nah, ternyata kentang juga bisa menghasilkan energi listrik ya. Ini kita coba lagi di tempat yang agak gelap. Nah, terlihat kan lampunya menyala seperti itu. Kita coba lagi. Nah, menyala kan? Tuh. Nah, ternyata kentang berhasil. Sekarang kita coba pada jeruk nipis. Sama ya, 1 kawat tembaga, 1 paku kita tancapkan. Kita pasang satu persatu sampai pada jeruk nipis keempat. 1 tembaga, 1 paku, 1 tembaga, 1 paku. Sama seperti kentang tadi ya, 1 tembaga, 1 paku. Kemudian kita sambungkan. Ingat, merah itu dengan tembaga, yang hitam itu dengan paku. Ingat tadi ya. Yang hitam itu paku, yang merah dengan tembaga. Kemudian kita satukan juga ini ya, merah tembaga, hitam itu paku. Sambungkan semua hingga jeruk nipis keempat. Kemudian sisanya seperti tadi ya, penjepit hitam dan penjepit merah itu sisanya. Bentar, ini biar rapi dari 2 sisinya. Nah, sekarang kita nyalakan lampunya, kita pasang. Nih, kita matikan lampunya ya. Nah, ini jika keadaan gelap, lampunya terlihat. Jika sudah menyala, nih kita lagi ya. Nah, itu ternyata kentang dan jeruk nipis juga bisa menghasilkan energi listrik. Seperti itu cara membuat energi listrik alternatif dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ternyata mudah ya membuat sumber energi alternatif untuk listrik. Nah, sekian cara membuat energi listrik ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak videonya? Sudah disimak? Ya. Tadi di sini Bapak mengungkapkan video bagaimana membuat listrik dari umbi-umbian, terutama dari kan kalau dari kentang bisa jadi jeruk lemon atau jeruk nipis. Nah, kenapa nih Bapak tampilkan ini? Hari ini kita akan mencobanya. Kita akan mempraktekannya langsung. Betul tidak? Kentang bisa menghasilkan energi listrik sebagai salah satu contoh energi alternatif. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Coba sekarang coba kita tunjukin mana kentangnya, kentangnya. Oke, kentangnya sudah. Oke. Ini nih capit buaya. Oke, siap, bagus. Sekarang Bapak minta pakunya, mana paku? Oke, siap sudah. Kemudian tembaganya.
Oke, nah sekarang siap alat bahannya semua disiapkan, sudah? Nah, Bapak berikan waktu 10 menit dari sekarang, kalian praktekkan seperti contoh video yang tadi kalian simak baik-baik. Siap? Bisa? Bapak beri waktu 10 menit. Coba kelompok mana yang berhasil sampai menyala lampunya. Kita buktikan. Siap? Siap? Oke. 10 menit dari sekarang. Yuk. Rakit. Iya, dirakit dulu. Iya. Dirakit dulu. Oke. Oke, silakan dirakit dulu. Anda siap? Oke, sudah dipraktekkan? Sudah ya, coba kita lihat. Dan kelompok ini, Bapak tes dulu ya. Coba. Oh ya, nyala ya, sang ya. Coba mana? Belum. Oke. Ya, nyalanya redup ya, sayang ya. Tapi nyala ya. Oke, luar biasa, tes dulu. Hebat. Oke, siap. Oke. Sip, luar biasa. Oke. Sekarang yang ini. Sudah? Yang ini? Oke, Bapak lihat dulu, coba mana? Menyala saya? Mana saya? Oh iya, menyala ya. Coba tutupin pakai tangan kalian. Nyala saya? Oke, luar biasa. Atas dulu. Luar biasa. Good job. Luar biasa. Satu lagi. Mana sudah? Siap? Yang ini dulu ya, sayang ya. Coba yang ini. Sudah menyala? Oh iya. Cuma nyalanya redup sekali ya, sayang ya. Oke. Rangkaiannya sudah betul ya. Oke, menyala. Good job. Luar biasa. Tos dulu. Ya, luar biasa. Satu lagi. Sudah sayang? Sudah? Mana? Kita dulu, Bapak lihat dulu ya, sayang. Oke, betul. Nyala ya, sayang ya. Rangkaiannya Bapak lihat dulu. Oke, siap? Luar biasa. Oke, terima kasih. Good job. Luar biasa. Oke, siap. Tadi sudah mencoba? Menyala? Menyala semua? Tentang ternyata bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang Bapak minta setiap kelompok menyiapkan kertas gambar yang kemarin sudah Bapak perintahkan. Sudah ada? Sudah. Ada 2 kertas gambar. Yang satu untuk laki-laki nih, Bapak minta untuk laki-laki ya. Bapak minta gambarkan panel surya ini, gambarkan panel surya dan tuliskan prinsip kerja panel surya bagaimana. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, Bapak minta buatkan laporan percobaan dari praktek tadi kita membuat energi listrik dari kentang. Siap? Siap? Sekali lagi Bapak. Untuk laki-laki membuat gambar tentang sel surya dan jelaskan prinsip kerjanya bagaimana. Untuk perempuannya membuat laporan percobaan tentang membuat energi listrik dari kentang. Siap? Oke, siap. Silakan laki-lakinya bagi tugas dengan perempuannya. Mangga, Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Gambarnya tidak usah bagus-bagus nih, semampu kalian saja. Oke, mangga, silakan. Yo, silakan. Oke, silakan. Digarisin dulu ya, biar rapi ya. Biar bagus, biar rapi. Oke, laki-lakinya sudah untuk membuat gambarnya ya. Perempuannya juga sama. Sekarang ke sini. Oke, satu lagi penggarisnya. Penggarisnya satu lagi. Oke, ke sini dulu dah ya. Ke sini dulu. Bisa dibuat. Oke, iya. Oke. Dari sini dulu ya. Bagi-bagi tugas ya. Jadi laki-laki jelas tugasnya, perempuan juga sama. Punya tugas masing-masing. Oke. Ya. Sudah menggambarnya? Sudah.
Tulis lengkap dengan keterangannya? Oke, kalau sudah, Bapak minta kalian presentasikan. Ya? Dari masing-masing kelompok tadi presentasikan, berdiri di dalam kelompoknya masing-masing. Dan yang lain Bapak minta menanggapi, dapat dan mendengar dengan baik, Pak. Oke. Bapak minta dari kelompok Spora dulu. Siap kelompok Spora? Maaf, Rizoma, siap Rizoma? Pakai Rizoma? Oke, Bapak persilakan untuk membacakan hasil diskusinya, hasil menggambarnya tentang sel surya dan laporan percobaan tentang membuat energi listrik dari kentang atau umbi-umbian. Silakan. Oke, luar biasa, keren. Silakan dibacakan Ijul. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok Rizoma akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang lain mau didengarkan ya. Radiasi matahari menjadi listrik, arus air ke arah besi, inverter mengubah listrik besi menjadi listrik arus bolak-balik, AC untuk pemanggalan di rumah. Ketiga, listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemanggalan listrik di rumah. Keempat, kelebihan listrik diekspor ke PLN sebagai deposit dengan Ya, oke. Ya, lanjut selanjutnya. Prinsip kerja surya adalah sinar matahari terdiri dari partikel dengan kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari Ya. semikonduktor siapkan sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk meningkatkan elektron dan struktur atom. Oke. Tepuk tangan dong anak-anak. Yang kedua, Bapak minta hasil percobaannya. Coba tunjukkan ke Bapak dulu mana saya. Coba lihat. Oke, ya. Udah beres ya. Bapak minta silakan dibacakan. Yuk, silakan. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Ya. Nama percobaan membuat listrik dari kentang atau umbi-umbian. Tujuan percobaan mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Latar belakang pertama tentang neon atau umbi-umbian yang lain. Kedua, lampu LED atau lampu bangun kecil. Ketiga, kabel. Keempat, penjepit buaya. Ya. Kelima, rangkaian desain. Ya. Dan keenam, rangkaian tenaga. Ya. Dan yang ketujuh, untuk pengganti tenaga dan desain dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Ya. Langkah percobaan. Ya. 1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Ya. 2. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Ya. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kesimpulan, dari pengamatan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Tuh, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Good job. Sekarang Bapak minta kelompok Spora untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Yuk. Bapak minta lihatkan dulu gambarnya ke teman-temannya. Lihatkan. Ya, itu hasil gambarnya ya. Oke, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok Spora Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Oke, yang lain dengarkan ya, disimak ya. Cara kerja panel surya. Ya. 1. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah. Ya. 2. Inverter merubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik. Ya. AC untuk pemakaian di rumah. Ya. 3. Listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Oke. 4. Kelebihan listrik diekspor ke PLN sebagai ekspor dengan kawalan eksil. Oke, siap. Prinsip kerjanya? Prinsip kerja sel surya adalah
sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Jika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dan struktur atomnya. Oke. Tadi itu prinsip kerja sel sur. Sekarang kita minta bacakan yang hasil percobaannya. Silakan, kelompok suara, mangga. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan membuat listrik dari kentang atau umbi-umbian. Bisa diangkat ya? Nah, gitu. Oke, sip. Ya. Tujuan percobaan mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan kentang bisa diganti lemon atau umbi-umbian yang lain. 2. Lampu LED atau lampu bohong kecil. 3. Kabel, 4 penjepit buaya, 5. Lempengan tembaga, 6. lempengan seng, dan 7. Untuk mengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Contoh percobaan bukan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. 2. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tumbuk kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kesimpulan dari pengamatan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat dihasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Oke. Tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Kita sekarang bacakan kelompok umbi lapis untuk membacakan hasil gambarnya dan membacakan bagaimana prinsip kerja sel surya. Mana gambarnya? Woi, keren sekali, luar biasa. Kalau kita bacakan silakan kelompok umbi lapis. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok umbi lapis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, yang lain dengarkan ya. 1. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah. Kelebihan. 2. Inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah. 3. Listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. 4. Kelebihan listrik diekspor ke PLN sebagai di deposit dengan KWH. Prinsip kerjanya? Prinsip kerja sel surya adalah sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari atau yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektronik dari struktur atomnya. Oke. Sekarang Bapak minta yang hasil percobaannya. Oke. Silakan. Laporan kegiatan percobaan sumber energi listrik alternatif. Nama percobaan membuat listrik dari kentang atau umbi-umbian. Tujuan percobaan mengidentifikasikan cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan kentang bisa diganti lemon atau umbi-umbi yang lain. Lampu LED atau lampu bola kecil. Kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Untuk mengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Sangka kerja, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut menghasilkan arus listrik yang dihasilkan bersama. Kesimpulan dari pengamatan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Oke, tepuk tangan buat kelompok
kelompok tunas. Silakan, Bapak minta bacakan. Yuk. Amin, silakan Pak Amin. Minta gambarnya perlihatkan Pak teman-temannya Pak Amin. Bagus ya gambarnya ya. Oke, silakan. Yuk. Minta dibacakan. Yuk. Teman-teman, saya dari perwakilan kelompok tunas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibacakan Pak Amin. 1. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah DC. Ya. 2. Inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik AC untuk pemakaian di rumah. 3. Listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Ya. 4. Kelebihan listrik diekspor ke sebagai deposit dengan OHC. Oke, terima kasih. Sekarang lanjutnya prinsip kerjanya bagaimana? Apa pengen tahu? Prinsip kerja di sel surya adalah sinar matahari, terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dan struktur fotonnya. Oke, lanjut sekarang sudah. Bapak minta bacakan hasil itunya, hasil laporan percobaannya. Silakan. Ya. Kelompok tunas terakhir. Yuk. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Ya. Nama percobaan membuat listrik dari kentang atau umbi-umbian. Ya. Tujuan percobaan mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Iya. Alat dan bahan kentang. 1. Kentang bisa diganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain. 2. Lampu LED atau lampu bohlam kecil. 3. Kabel. 4. Penjepit buaya. 5. Lempengan tembaga. 6. Lempengan seng. 7. Untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Ya. Kemudian Langkah percobaannya. 1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Iya. 2. Penjepit kabel kepada lempeng tersebut dan hubungkan dengan lampu. Iya. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. Iya. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kesimpulan dari pengamatan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Hari ini kalian sudah melaksanakan proses belajar yang luar biasa. Berdiskusi, membuat percobaan. Sekarang persentase ya, kalian sudah lakukan itu semua. Nah, sekarang Bapak minta sekarang tolong kumpulkan hasil LKPD-nya dengan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Ya, semuanya saya LKPD-nya juga. Ya, satu lagi mana saya? Satu lagi. Ya. Oke. Saya mana satu lagi? Oke, makasih. Ya, kelompok ini mana saya? Oke, terima kasih. Kelompok Spora. Terima kasih. Oke, kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan luar biasa. Sekali lagi Bapak minta tepuk tangannya. Sekarang Bapak minta siapkan HP-nya. Ya, siapkan HP-nya. Ya. Kita akan melaksanakan evaluasi akhir. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita belajarkan hari ini. Ya? Bapak sudah kirim link sudah? Oke. Bapak minta kerjakan, klik linknya, ketik namanya, kerjakan soal-soal yang ada pada link yang sudah Bapak isikan pada Google Form. Siap?
Bapak hanya memberikan waktu 5 menit. Siap? 1, 2, 3, silakan. Ya. Silakan. Silakan. Oke, sudah siap? Sudah ada soalnya? Sudah tahu, silakan diisi. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Oke. Kalau sudah, nanti akan masuk ke ini Bapak. Ke email Bapak. Dan silakan dikerjakan. Sudah? Tesnya sudah anak-anak? Sudah diisi? Oke, kita lihat ya hasilnya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, hasilnya Bapak lihat ya. Ya, oh my, Siti Umaro dapat nilai 100. Bukan. Sofia Anjani dapat nilai 100. Kemudian Nur Hasifa dapat nilai 100. Oke. Al-Gisni dapat nilai 100. Hingga dapat nilai 100. Oke. Aini dapat nilai 100. Suaiba dapat nilai 50. Jangan sebatas sama nih ya. Nanti kita coba lagi ya sayang ya. Tidak apa-apa. Suaiba, Ranova dapat nilai 90. Anjuransa dapat nilai 70. Ya. Siti Nadia dapat nilai 50. Jangan semangat Nadia ya sayang ya. Belajar lagi, oke? Ya. M Nurwahid dapat nilai 100. Sasa dapat nilai 100. Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah, kalian sudah melaksanakan evaluasi, ya nih ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan luar biasa. Bapak tanya nih hari ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Jom? Oke, Sofia. Mencari informasi penting dari teks Eksplanasi ilmiah sesuai dengan strukturnya, ya nih ya. Ada kalimat, ada deret penjelas, ya nih ya. Ada kesimpulan, ya ada pernyataan pernyataan umum, deret penjelas kesimpulan. Yang kedua, ya Jul. kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang Kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, khususnya di bidang iptek. Oke, ada lagi yang ketiga, Alivia. Ya, membuat listrik dari kentang. Oke, luar biasa, kentang dong. Luar biasa. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar satu, bagaimana kita mengenali informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah sesuai dengan strukturnya. Satu, ada deret penjelas umum. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Yang kedua, ternyata nih Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, baik dalam bidang sosial, budaya, dan hari ini kita belajar tentang hubungan Indonesia dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, hari ini kita sudah belajar membuat listrik dari kentang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Karena dalam kentang ternyata ada cairan elektrolit yang bisa menghasilkan listrik sebagai salah satu energi alternatif, sebagai mungkin nanti akan dimakan sebagai pengganti dari energi fosil. Tepuk tangan buat kalian. Untuk besok Bapak minta, tolong bawakan Bapak kertas berpeta, kertas berpeta, kemudian bawakan juga buku gambar, pensil warna dan kertas berpet. Besok kita akan menggambar dan akan membuat jaring-jaring kubus. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Ini terakhir pesan dari Bapak, teruslah belajar. Walaupun kalian nanti tidak tahu akan jadi apa, Bapak minta teruslah belajar. Karena manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan dan segala kekurangannya. Bapak minta jangan pernah berhenti untuk belajar. Bapak kan mengatakan, ini Bapak ambil dari Imam Syafi'i ini, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar,
ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, itu pesan dari Bapak. Belajar dan terus belajar. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Dan ini ya, sebelumnya silakan beres-beres dulu, saya bereskan dulu semua bukunya. Masukkan ke dalam tas semua. Sebelum pulang, anak-anak, biar kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dunia dan akhir. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Kita tutup dengan pembacaan doa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin untuk pembacaan doa. Duduk siap. Siap. Siap sebelum pulang baca doa mulai. Hati-hati di jalan, semoga kalian selamat sampai rumah tanpa suatu apapun. Ya, besok jangan lupa belajar lagi seperti biasa. Kalian anak-anak hebat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.